sendiri. Ya, bukan jabatan yang dikasih dari orang lain, dari atasan atau dari siapapun juga. Tapi datangnya harus selalu dari diri sendiri. Itu yang Saya Handoko Wignyowargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Serajum adalah program Senin, Rabu, Jumat live disiarkan dari Maestro Studio dalam rangka Corporate Social Responsibility untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Hari ini adalah episode ke-271 yang judulnya adalah Influence. Materi ini sebetulnya termasuk sering saya ungkap, tetapi tidak pernah bosan-bosannya untuk selalu diingatkan agar supaya bermanfaat buat kita semua. Jika Anda menemukan materi ini bermanfaat untuk Anda maupun untuk siapapun juga, silahkan bagikan kepada orang lain. Ya, materi ini dipostingkan di YouTube Handoko Maestro dan Anda bisa bagikan setiap saat. Anda bisa juga berlangganan at no charge. Silakan. Mari kita mulai acara kita dengan menggunakan PowerPoint. Saya akan mulai, kita akan cari dulu materinya, Serajum 271. Serajum 271. Oke. Baik, teman-teman semua, sudah keluarkah gambarnya? Oke, sudah keluar, hanya gambar saya terlalu kecil, maka saya besarkan sedikit gambar saya agar supaya lebih nyaman. Sudah keluar? Oke, Serajum 271. Ya, influence. Mari kita mulai dengan sebuah kutipan. True leadership cannot be awarded, appointed, or assigned. It comes only from influence, and that cannot be mandated. It must be earned. Nah, kita akan coba lihat terjemahannya apa. Kepemimpinan sejati tidak dapat diberikan, ditunjuk, atau ditugaskan. Itu datang dari pengaruh dan tidak bisa diamanatkan, harus diperoleh. Siapa yang mengatakannya? Ya, kita tahu di sebelah situ sudah ada gambarnya, yaitu Pak John Maxwell. Saya merasa beruntung, saya ketemu Pak John Maxwell pribadi 3 kali, ya. Dua kali di Singapura sekali di Singapura, sekali di Malaysia, dan sekali lagi di Jakarta, ya. Dan saya beruntung karena mendapat kesempatan untuk ngobrol dengan beliau. Mari kita lanjutkan apa yang dikatakannya. Ya, judulnya adalah 7 faktor atau 7 factors that influence. Ya. Jadi ini dari blognya Pak John Maxwell, ya, Anda bisa mengakses sendiri kalau Anda inginkan, jadi Anda tinggal mengetikkannya. Baik, mari kita masuk materi. Materi ini direkam dan kemudian dipostingkan di YouTube Handoko Maestro. Silakan subscribe, silakan kasih like, silakan tulis komen, silakan sharingkan bagi mereka yang membutuhkan, dan jangan lupa Anda pencet bel. Kenapa pencet bel menjadi penting setelah subscribe? Karena dengan demikian, kalau ada materi baru, Anda akan mendapatkan notifikasinya at free of charge. Ya, silakan pakai bebas. 7 factors that influence. Ya, kepemimpinan adalah pengaruh. Itu kalimat daripada Pak John Maxwell. Seseorang memiliki jabatan bukan berarti orang tersebut adalah seorang pemimpin. Jadi kalau ketemu Pak John itu berulang kali, dan terus, itu selalu dikatakan leadership is influence, nothing more, nothing less. Ya, dan di dalam presentasi ini itu pula yang akan dipakai. Ya, leadership adalah pengaruh, kepemimpinan adalah pengaruh, nggak lebih, nggak kurang. Ya, dengan banyaknya mitos tentang kepemimpinan, orang cenderung jatuh dalam perangkap mengelola tim tanpa mempengaruhi yang dipimpinnya. Hasilnya ada, tetapi
Orangnya tidak terpengaruh, dia hanya mengerjakan apa yang harus dikerjakan, dan mungkin demi penghasilan atau demi sesuatu yang lain. Mereka puas hanya dengan menyelesaikan pekerjaannya daripada mengembangkan perusahaan dan terlibat dengan orang-orang yang dipimpinnya. Agar berhasil, kita harus berdiri sebagai pemimpin di organisasi kita. Terlepas dari posisi jadi pemimpin tidak ada kaitannya dengan posisi. Ya, dia pun di tengah-tengah bahkan di bawah pun juga bisa menjadi seorang pemimpin sejauh dia bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya untuk mencapai tujuan organisasi. Ya, ada beberapa faktor yang dikaitkan dengan munculnya seorang pemimpin, dan ini yang menjadi penting sekali. Dirinci dari buku Pak John Maxwell yang berjudul The 21 Irrefutable Laws of Leadership. Ini buku yang klasik, buku yang lama, dan termasuk buku yang pertama kali, buku Pak John Maxwell yang pertama kali saya baca. Ya, 21. Bukunya ada di atas sana. Salah satu buku yang legendaris dari Pak John Maxwell, ya, irrefutable artinya tidak dapat disangkal, tak terbantahkan. Dan di dalam buku ini kalau kita terjemahkan subjudulnya adalah ikutlah hukum-hukum ini dan orang akan jadi pengikut Anda, ya. Tetapi nggak mungkin kita bahas semuanya, dan kemudian oleh Pak John Maxwell pun juga disarikan menjadi 7 yang utama yang kita akan belajar untuk menjadikan diri kita sebagai seorang pemimpin, true leaders, dan juga menjadikan orang lain menjadi seorang pemimpin pada saat yang sama. Ya, pertama kali dikatakan Pak John Maxwell adalah karakter, who they are. Ya, true leadership always begins with the inner person. Kepemimpinan sejati selalu dimulai dari dalam diri sendiri. Ya, bukan jabatan yang dikasih dari orang lain, dari atasan atau dari siapapun juga, tapi datangnya harus selalu dari diri sendiri. Itu yang dikatakan. Karakter seorang pemimpin akan tersaring ke seluruh organisasi dan karyawannya. Karakter yang hebat akan menciptakan potensi bagi organisasi yang hebat. Anda pasti tahu, ya, perusahaan-perusahaan atau organisasi hebat itu pasti dipimpin oleh orang yang hebat. Tidak mungkin dipimpin oleh orang-orang biasa. Dan Anda tahu, pada saat seseorang itu hebat memimpin, terus kemudian digantikan orang lain, ini suka jadi masalah. Atau seseorang yang memimpin karena dia memiliki, terus digantikan dengan keturunannya, itu juga bisa jadi masalah. Ya, jadi semua dimulai dari apa? Hati sang pemimpin. Nomor 2, yang dikatakan Pak John Maxwell adalah relationship. Who they know? Siapa yang mereka tahu? Build the right kind of relationship with the right people, and you can become the real leader in organization. Bangun jenis hubungan yang tepat, dengan orang yang tepat. Dan Anda bisa menjadi pemimpin sejati dalam sebuah organisasi. Ya, jadi 2 kali tepat dikatakan, yaitu hubungan yang tepat dan orang yang tepat. Ya, saya sangat setuju sekali, dan saya selalu bilang kepada di dalam acara-acara, saya bilang, tell me who you friend, and I will tell you your future. Ya, katanya begitu, ya. Kamu berteman dengan siapa aja, maka saya akan ceritakan kepada kamu masa depan kamu nanti seperti apa. Ya, baik, kita akan teruskan. Masih di relationship. Dalam lingkungan pengaruh Anda harus mengembangkan hubungan yang mendalam dan bermakna, yang melebihi bertemu setiap orang setiap hari karena Anda hanya bekerja di kantor yang sama. Jadi tidak boleh hanya teman kerja, ya hubungan kerja selesai. Yang dikatakan oleh Pak John Maxwell harus mendalam. Ya, bukan cuma sekedar ketemu orang yang sama setiap hari. Hubungan menimbulkan loyalitas, pengaruh, dan akhirnya menumbuhkan bisnis. Ini yang kadang-kadang orang suka melihatnya bahwa hubungan itu hubungan fungsional, hubungan kerja, hubungannya formal. Ya, padahal ada banyak hubungan yang lain. Relationship. Dengan siapa? Mereka tahu. Yang ketiga adalah bicara soal knowledge atau pengetahuan. Apa yang mereka tahu? Wherever I was new to an organization, I always spend a lot of time doing homework
before I try to take the lead. Jadi setiap kali, ini kata-kata dari Pak John Maxwell ya, setiap kali saya baru di sebuah organisasi, saya selalu menghabiskan banyak waktu mengerjakan homework sebelum saya mencoba untuk memimpin. Yang tidak boleh dilakukan adalah apa? Kalau kita masuk ke dalam sebuah organisasi dan kita mengatakan atau mengambil kartu nama kita dan mengatakan bahwa, hey, aku pemimpin kamu. Karena ini pemikirannya tidak sama dengan apa yang kita bahas hari ini. Pengaruh adalah segala-galanya, bukan jabatan, bukan kartu nama. Lingkungan baru membawa pertanyaan yang harus dijawab dengan mencari ilmu sebelum menuntut posisi kepemimpinan. Para pemimpin memiliki kesempatan untuk belajar lebih dahulu. Ya, jadi kerjakan dulu homework-nya. Ya, ketahui siapa yang kita pimpin, ketahui apa yang harus kita pimpin, ketahui banyak hal. Ya, dengan demikian nanti akan memunculkan yang namanya respect. Ya, tapi itu sudah pernah kita bahas nanti di dalam teori Pak John Maxwell juga dikatakan tentang the 5 level of leadership. Nanti kita akan bicarain lagi. Ya, terus 4, intuition, what they feel. Leaders seek to recognize. Pemimpin berusaha untuk mengenali dan memengaruhi hal-hal yang tidak berwujud seperti energi, moral, waktu, dan momentum. Hal-hal yang tidak berwujud. Ini yang akan membedakan kita dari orang lain sebagai pemimpin. Kenapa? Ada orang-orang yang mampu juga memimpin, tapi hanya melihat yang berwujud. Sementara kalau menurut rumusnya Pak John Maxwell, nomor 4 bicara tentang intuisi, itu tentang feel. Ya. Karena tentang feel, maka tidak bisa yang tentang yang semuanya berwujud, melainkan tadi energi, moral, waktu, momentum. Ya, ini akan menjadikan kita menjadi pemimpin yang tidak sekedar pemimpin, tapi true leaders, pemimpin yang sejati. Para pemimpin melihat masa lalu yang jelas ke dalam alam orang lain yang orang lain tidak bisa. Ya, jadi dia akan menjadi pembeda. Dia akan jadi kemampuan itu melihat langsung ke dalam ya sisi-sisi yang tidak berwujud tadi bisa menjadi pembeda. Kemampuan ini berdampak pada organisasi serta orang-orang di sekitar mereka, karena mereka dapat mengarahkan momentum ke jalur terbaik dengan imbalan atau hasil yang paling banyak. Sudah 4. Ya, baik, kita akan coba lanjutkan lagi. Nomor 5, kalau tadi bicara soal knowledge, kita bicara soal experience. Where they have been. Ya, semakin besar tantangan yang Anda hadapi sebagai pemimpin di masa lalu. Jadi kalau di masa lalu kita punya kapalnya sering menghadapi badai, ya, semakin besar kemungkinan pengikut memberi Anda kesempatan di masa sekarang. Wah, dia bisa loh. Kemarin itu dengan badai yang demikian begitu besar menyelamatkan kapal gitu kan. Maka pengalaman tadi menjadi yang kita tidak boleh terjebak adalah kita selalu mengagung-agungkan pengalaman masa lalu tentu saja. Tetapi biarlah orang tahu bahwa kita punya pengalaman sebelumnya. Ya, karena semakin besar tadi akan semakin membuat pengikut itu memberi kesempatan kita untuk memimpin mereka. Semua pemimpin menghadapi rintangan di kantor, di rumah, dan dalam kehidupan pribadi mereka. Namun, melalui mengatasi kesulitan, para pemimpin tumbuh dengan cara yang hebat. Ya, kalau Anda menjadi seorang pemimpin yang tidak pernah menghadapi badai sama sekali, ya orang-orang justru takut nanti kalau menghadapi badai, siapa yang akan menolong mereka? Ya, nomor 5 bicara soal experience atau pengalaman. Nomor 5 masihan, ya, dengan menavigasi melalui berbagai pengalaman sulit, pengikut kemungkinan akan lebih menghormati di mana para pemimpin berada. Yang mesti dipastikan adalah jangan sampai kesulitan masa lalunya itu karena Anda. Ya, karena Anda terus kemudian perusahaan jadi sulit. Tentu saja bukan itu yang dimaksudkan. Tetapi Anda mampu menghadapi kesulitan. Bukan Anda yang membuat kesulitan di masa lalu dan kemudian menyelesaikannya. Itu tidak akan dihormatin juga oleh para
subordinate atau followers Anda, ya, dan kemana mereka dapat membawa organisasi di masa yang akan datang. Oke, dengan catatan-catatan tadi ya, bicara soal knowledge, bicara soal experience dengan catatan-catatan, bukan Anda yang menimbulkan masalah, dan jangan mengagung-agungkan masa lalu, karena masa lalu kan sudah lewat, gitu ya. Ini nomor 5. Kita lihat berikutnya adalah past success. Ini masih kaitannya dengan tadi, knowledge, experience, dan past success. What they have done, ya. Ya, jadi kita coba lihat, setiap kali saya mengembangkan diri, mengambil risiko, dan berhasil, pengikut memiliki alasan lain untuk mempercayai kemampuan kepemimpinan saya, ini kata Pak John Maxwell, ya, dan untuk mendengarkan apa yang saya katakan. Ya, nyambung dengan yang tadi, ya, pengalaman masa lalu, sukses di masa lalu, ini akan memperkuat seseorang untuk punya pengaruh. Meskipun itu bukan satu-satunya. Kenapa demikian? Karena yesterday is history, sudah lewat, gitu kan. Tomorrow is mystery, kita nggak pernah tahu. But today is a gift, itu adalah anugerah. Yang paling tidak kita tahu bahwa hari ini kita tahu apa yang kita lakukan kemarin. Yang sukses, yang menghadapi tantangannya, dan mungkin belajar dari kegagalannya. Kita jadiin pelajaran untuk menjadi modal bagi di masa yang akan datang. Ini menjadi relevan karena kita itu sudah ada di penghujung tahun. Ya, hari ini adalah 29 Desember. 2 hari lagi kita akan menutup 2021 dan kita akan memasuki tahun baru 2022. Kesuksesan masa lalu tidak menjamin kesuksesan masa depan. Ini jelas ya, tadi kita sudah bahas. Tetapi itu pasti membuat orang merasa lebih nyaman untuk dipimpin dan dipengaruhi. Kalau Anda tidak pernah punya track record di masa lalu, Anda tidak punya sejarah, maka orang masih terus bertanya-tanya karena belum ada buktinya. Tapi bukan berarti kalau sudah ada bukti-bukti di masa lalu, terus kemudian akan menjamin sukses kali ini dan sukses masa datang, itu bukan jaminan. Tetapi apa yang dimiliki masa lalu itu bisa menjadi modal untuk sekarang dan akan datang. Bagaimana kalau kita tidak memiliki karena kita baru mulai? Mulai adalah kata kuncinya. Sedikit demi sedikit atau banyak demi banyak, mulailah untuk membangun kesuksesan. Ingat ya, jangan terjebak pada kesuksesan masa lalu, tapi tetap harus dibangun terus dan terus dan terus dan terus dan terus. Dan kita akan coba lihat lanjutan daripada nomor 6, temukan cara menghadapi tantangan dan unggul di dalamnya, dan Anda akan segera diberi tanggung jawab baru dan peluang kepemimpinan. Lihat, hadapi tantangan, unggul di dalamnya, dan Anda akan diberi tanggung jawab baru dan peluang untuk kepemimpinan. Yang tidak boleh dilakukan adalah bahwa kalau kita dikasih tanggung jawab baru, terus kemudian kita berpikir, little to me, little to me, atau bahasa Indonesianya, dikit-dikit ke gue, dikit-dikit ke gue. Apalagi kalau disambung dengan salary no up, gaji nggak naik-naik gitu ya. Nah itu bukan ciri daripada leaders. Seorang leaders ya mau menerima tanggung jawab baru ya, dan sekaligus juga peluang untuk menjadi pemimpin. Kita akan lanjut. Nomor 7. Intinya bagi pengikut adalah apa yang mampu dilakukan seorang pemimpin. Ya, karena ini 7 bicara soal ability. What they can do. Ya. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin. Mereka ingin tahu apakah orang itu bisa memimpin tim menuju ke kemenangan. Orang-orang normalnya di dalam sebuah organisasi pengen mendapatkan kemenangan, pengen mendapatkan hasil. Dan mereka tidak mau atau merasa tidak nyaman dipimpin oleh orang-orang yang tidak punya pengetahuan, tidak punya pengalaman, tidak punya past success, karena mereka akan ragu. Pada saat mereka ragu, mereka tidak mau dipengaruhi. Dan ini menjadikan Anda bukan leaders. Karena sekali lagi, leaders dan leadership adalah masalah pengaruh. Lanjut ya, masih di nomor 7. Kepemimpinan adalah pengaruh.
tidak lebih, tidak kurang. Tunjukkan bahwa Anda dapat memimpin tim menuju kemenangan, dan Anda menunjukkan bahwa Anda dapat secara positif mempengaruhi pengikut dan organisasi Anda. Luar biasa ya. Oke, baik. Itu 7 hal ya yang kita bahas hari ini. Ya, kalau Anda suka baca, bacalah bukunya ya, buku yang 21 Irrefutable Laws of Leadership ya. Meskipun mungkin Anda akan menghadapi beberapa itu agak overlap atau beberapa agak sedikit bingung, nggak apa-apa ya. Bacalah, karena apa? Buku itu bagus buat dasar tentang leaders ya. Mindset-nya satu, leaders bukan posisi, leaders adalah masalah pengaruh. Jadi kalau Anda itu mampu mempengaruhi orang-orang di sekitar Anda untuk mencapai tujuan organisasi, maka pada saat itu Anda adalah leaders dimanapun posisi Anda. Materi ini, seperti yang saya katakan tadi, direkam dan kemudian akan dipostingkan di Handoko Maestro, sebuah kanal YouTube untuk edukasi, dan juga di Maestro Channels. Kalau Anda suka, karena ini adalah kanal daripada kami yang terkait dengan inspirasi, dua-duanya bisa Anda subscribe. Dan ini akan lebih dimudahkan kalau Anda juga menyalakan lonceng atau tekan bel. Ini akan mengingatkan Anda kepada materi-materi baru yang sudah di-upload. Teman-teman semua, mari kita lihat lagi 7 faktor yang dapat that influence. Ya, satu adalah karakter. Ya, karakter ini amat sangat penting sekali. Kita semua tahu. 2 adalah relationship. Dengan siapa kita berhubungan, dengan cara yang tepat, dengan orang yang tepat, akan berpengaruh. 3, soal pengetahuan kita. Tadi diingatkan oleh Pak John Maxwell, pentingnya adalah mengerjakan PR. Jangan kalau mau memimpin, tahu datang dan mengatakan, aku pemimpin kamu loh. Nggak akan jalan. Ya, kerjakan PR, ya, ketahuilah siapa Anda pimpin, ketahuilah cara yang terbaik untuk memimpin mereka, ketahuilah di bidang apa Anda harus memimpin, ketahuilah semakin banyak yang Anda tahu akan membuat Anda itu melakukan hal-hal yang tepat. Nomor 4, bicara soal intuisi. Pada saat berinteraksi, ya, coba cari yang bukan cuma sekedar yang terlihat. Carilah yang hal yang tidak terlihat, karena hal yang tidak terlihat tadi akan memunculkan intuisi Anda. Hal yang terlihat tadi akan menjadi pembeda Anda dengan leaders-leaders yang lain yang mungkin sama-sama bisa melihat hal yang terlihat bersama dengan Anda. Nomor 5, bicara soal experience, pengalaman, ya, where they have been, ya, Anda ada di mana sebelumnya, dan pas sukses, what they have done, ya. Meskipun kita tidak boleh terjebak di masa lalu, tetapi sukses masa lalu kita itu akan menjadi modal untuk membuat orang percaya dan membiarkan mereka dipengaruhi oleh Anda. Tentu saja dipengaruhi untuk menuju ke jalan yang baik dan benar. Dan 7, bicara soal ability, what they can do. Teman-teman semua, hari ini kita membahas 7 faktor yang 7 factors that influence ya, yang ditulis oleh Pak John Maxwell dan diambil 7 yang utama. Silakan pelajari. Kalau Anda merasakan ini bermanfaat, Anda sharingkan kepada pihak lain, siapapun juga, free of charge. Jika Anda merasakan bahwa Anda ingin memperdalam, bisa kontak kami atau kontak Mia Maestro di 0858 1-nya 4 kali 2121, 0858 1-nya 4 kali 2121, atau Anda bisa juga membeli bukunya dan mempelajari 21 hal yang tidak terbantahkan terkait dengan hukum kepemimpinan. Saya akan menutup bagian ini ya dengan mengutip Pak John Maxwell lagi.
Leadership is influence. Kita tahu ya, leadership adalah pengaruh, nothing more, nothing less, nggak lebih, nggak kurang. Show you can lead a team to victory. Tunjukkan kepada orang-orang bahwa Anda bisa memimpin tim menuju ke kemenangan, and you will have shown you can positively influence your followers and organization. Dan Anda akan bisa secara positif mempengaruhi para followers dan juga organisasi Anda. Kutipan yang lain, for many of us, kebanyakan dari kita, we have the opportunity to lead in some capacity. Kita punya kesempatan untuk memimpin dalam kapasitas tertentu. However, tetapi, to maximize our influence, we must continually be growing in these 7 factors. Untuk memaksimalkan pengaruh kita secara terus-menerus, secara berkesinambungan, harus bertumbuh di 7 faktor tadi. Dan of the 7 factor listed here, pertanyaannya ini pertanyaan Pak John sebetulnya. Of the 7 factor listed here, which one do you need to invest in most? Ya, dari 7 faktor yang sudah ditulis di sini, yang mana? Atau yang mana saja yang Anda harus menginvestasi lebih? Teman-teman semua, itulah pembahasan kita hari ini tentang 7 faktor. Ya, saya mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda mengikuti Serajum, ya, dan Serajum ini dirancang untuk Anda semua. Saya ada di sini, saya terus berbagi sampai episode ke-271, bukan karena saya tidak punya pekerjaan, tapi karena ada Anda, dan saya orang yang percaya bahwa one teach to learn. 1 orang mengajar, 2 orang belajar. Kalau 1 orang mengajar dan yang mendengarkan banyak, maka saya belajar. Kalau Anda berikan masukan, saya akan belajar banyak dari Anda semua. Sekali lagi, terima kasih atas waktunya. Saya Handoko Wignowargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live yang disiarkan dari Maestro Studio, Rumah Betawi, Jakarta. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam.